Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tatang Tardian, calon guru penggerak angkatan 8. Asal sekolah SDN Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Melalui video ini, saya akan merefleksikan filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam modul 1.1 ada beberapa hal yang menjadi inti dari filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan dan kebudayaan itu tidak terpisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan, di mana pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kedua, esensi dari pendidikan dan kebudayaan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, apa yang menjadi relevansi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan kita sekarang? Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Kebudayaan itu dinamis. Begitu pula pendidikan. Dia harus dinamis, tidak boleh statis. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, termasuk di dalam pendidikan. Yang pertama, perubahan itu harus sesuai kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, yang menjadi kerangka perubahan adalah prinsip perubahan itu sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai prinsip perubahan itu ada yang disebut dengan trikon: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga yang menjadi kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah apa yang berubah. Di sini yang berubah itu adalah budi pekerti. Yang selanjutnya yang menjadi inti dari filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mengenai pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang terakhir yang saya temukan dari inti filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan harus berpusat pada murid. Tujuan pendidikan kita itu adalah murid, dan murid. Ini diisyaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Demikian beberapa hal yang saya dapati dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan merefleksikan yang menjadi anggapan saya ketika belum mempelajari modul 1.1 itu. Yang pertama, saya beranggapan bahwa murid harus dididik agar bisa atau paham materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, guru itu hanya sebatas menyampaikan apa yang dia tahu mengenai pemahaman dari pelajaran tersebut. Selebihnya itu tergantung kepada murid-muridnya sendiri. Ketiga, sumber atau bahan ajar itu terpaku pada buku teks pelajaran. Yang keempat, pendidikan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Jadi, perilaku anak di sekolah itu tergantung dari latar belakang keluarga anak tersebut. Selanjutnya,
Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa anggapan saya yang sebelumnya itu keliru. Karena pertama, murid itu merdeka dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Itu berarti tidak harus selalu mengikuti kehendak gurunya. Kedua, tugas guru itu adalah membimbing dan mengarahkan murid itu untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Ketiga, guru tidak terpaku terhadap buku teks pelajaran, tetapi guru merdeka untuk menentukan sumber atau bahan ajar termasuk metode dalam menyampaikan pelajaran. Selanjutnya yang menjadi refleksi saya adalah saya selalu beranggapan bahwa perilaku anak yang kurang baik itu disebabkan oleh pendidikan di keluarganya. Nah, kemudian saya merasa keliru karena bukan itu yang dimaksud. Seharusnya yang dimaksud itu adalah bahwa di sekolah itu harus menanamkan nilai-nilai kekeluargaan. Setelah saya renungkan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagai guru, saya harus berperan sebagai orang tua atau saudara. Sebagaimana tadi disebutkan di sebelumnya, bahwa pendidikan di sekolah itu termasuk di kelas harus menanamkan nilai-nilai kekeluargaan. Dengan berperan sebagai orang tua atau saudara, di mana nilai-nilai kekeluargaan bisa tumbuh di sana, seperti kasih sayang, saling membela, saling membantu, bersedia berkorban, dan juga saling bertanggung jawab. Dengan berperan sebagai orang tua juga, tentu kita harus memberikan teladan kepada anak didik kita. Itu termasuk ke dalam semboyan pendidikan kita, Ingarso Sung Tulodo. Kemudian yang bisa saya terapkan di kelas itu adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui media permainan anak. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat selalu memberikan semangat kepada anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media teknologi yang ada di sekolah. Ini dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada anak didik agar dapat mengenal tuntutan keterampilan di abad 21, yaitu mempunyai keterampilan di bagian teknologi. Terakhir, dalam hal menuntun anak didik, kita bisa bersama-sama dengan murid itu melaksanakan pembiasaan akhlak mulia. Ini juga untuk mengarahkan atau membina murid agar tidak kehilangan arah. Demikianlah yang menjadi refleksi saya ketika mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar di kelas. Terima kasih, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.